Nonton lagi, Anda bisa nonton ini ya. Semoga bermanfaat. Yeay, gue masuk TV. Makanya pakai komputer jangan patah-patah, bikin malu ah. Lanjut lagi, sampai mana tadi? Ya di kita ini height, ini diumpetin. Oke. Ini pakai apa nih? Saya keluar pindah-pindahnya. Alt tab ya. Oke. Kalau mau gedein kecilin tampilannya pakai apa? Kontrol sama dengan kontrol minus. Oke. Ya, kita coba bikin bermula. Ya, bermula tuh apa? Ini masih Vercel. Ya, untuk mental health dan untuk assessment. Jadi ada tes pemetaan, assessment dan blueprint kehidupan, konsultasi, konseling, coaching, trauma terapi and support group, pelatihan, solusi custom bagi perusahaan. Kalau buat remaja tuh ada try out gitu ya, TKS, NBT SIMAK, pemulihan program studi dan profesi masa depan buat ngeliat polanya dia, kualitas kepemimpinan. Di luar yang IQ, mana tuh? Kok di delete sama dia? Gemblung. Ya ada IQ dan tes minat dan bakat ya. Terus kalau dewasa tuh past trauma and depression healing, anxiety and burnout gitu-gitu deh. Kalau relationship yang lagi bermasalah, ini masih pakai Vercel jadi belum di launch. Ya, so hasilnya apa nanti dapat profil psikologis terintegrasi, identifikasi kekuatan area pengembangan, trauma, sabotase dan anxiety diberesin, goals and metode terapinya, blueprint action plan, kayak gitu deh. Lalu tadi yang kerja di luar, kalau seandainya kita mau develop anak-anak biar nanti mau kerja di luar. Nah, kerja di luar yang paling ramai itu sekarang adalah di Jepang dan di Korea. Jepang butuh 875.000, Korea butuh 275.000-an orang. Ya, tapi kita nggak main yang buat PMI, pekerja migran alias blue worker. Kita mainnya yang white collar. Ya, bukan blue collar, white collar. Jadi orang yang sudah terlatih. Contohnya orang IT, orang kuliah gitu ya. Nah, kita nanti cariin lowongan, kirim ke sono. Flow-nya kayak gini nih. Jadi kalau pengen lihat flow-nya ada di sini. Dari daftar, tadi trainingnya nggak bisa gratis, bisa berbayar tergantung mau cepet berangkat atau enggak. Poinnya adalah nanti mungkin boleh dikecilkan dikit, Om. Ya, nanti poinnya adalah mereka bisa apa tuh? Pas ini buat 3 ya. Orang yang udah pengalaman. Nggak mau, saya lagi sakit. Biarin aja, itu kabelnya masalah. Saya mah nyebelin orangnya bener. Makanya saya nggak mau tuh laki-laki kayak gitu. Saya nggak mau nikah sama laki-laki gara-gara itu. Oke, lanjut lagi. Ya, lowongan kerja di luar negeri gitu ya. Nanti dites, pas berangkat dikirimin. Jadi kalau bahasa kerennya gini, Anda dipotong gajinya 10% selama 24 bulan. Jadi bisa terima 500 juta, dipotong 50 juta lah. Ya, untuk ongkos pesawat terbang, pendidikan, dicariin lowongan gitu. Banyak yang doyan sih. Ya, lalu tadi yang Nivandria ini karena di kita ada yang namanya virtual reality and game, so kita bikin virtual reality and game. Ya, Nivandria Anda bisa lihat, kita bikin game di situ, kita bikin VR, bla bla bla. Ya, jadi Anda bisa kalau mau lihat, tujuannya sederhana. So yang kita ajarin mereka ngerti. Contohnya kayak gimana, real apa situationnya seperti apa. Ya. Lalu ini apa tadi itu? Terus air minum saya mana? Oh iya. Oh, kamu tuh enggak. Dia tadi janji mau bikinin saya jahe. Kamu melupakan, udah dapat yang baru, yang lama dilupain. Ngerti gue? Bodoh. Ya, ini ada arena leaderboard, nanti saya jelasin. Ini adalah mesin di belakangnya AI. So kalau kamu pengen belajar AI yang bener harus ngerti ini. Ini apa lagi nih? Ini Max Hub, ini kenalin, ini punya teman saya. Ya, nah AI itu ada 3 belajarnya. Yang pertama adalah supervised learning, ya, atau lalu unsupervised learning, tak terawasi, dan terakhir lebih ke reinforced learning. Ya, dasar AI cuma 3 itu aja. I will tell you later on. Oke, tergantung mood tapi. Ya. Udah jam segini saatnya pulang ya Pak? Gitu, jadi don't worry. Saya kalau nyebelin itu paling jago. Ya, oke. Nah,
Kelima, teknologi pendorong perubahan. Di sini kan kebetulan nggak ada kepala sekolah ya, prinsipal. Betul nggak? Nggak ada wakilnya juga, betul nggak? Nggak ada guru-guru. Jadi ini buat dia sebenarnya gitu. Kalau lu mau bikin sekolahnya biar keren, harusnya fokusnya ke sini. Terus yang minumin siapa? Tanganku ngetik kakak. Aku butuh kakak gimana sih? Kakak gitu, aku kecewa sama kakak. Oke lanjut. Tapi aku sakit hati sama kamu. Oh gitu ya. Oke lanjut lagi ya. So this is ini hitungan 2020, lalu 2030 akan seperti apa? CAGR adalah Compound Annual Growth Rate. Ya, compound itu multi tumbuh bunga berbunga kalau bahasanya Inggris, bahasanya orang inian. Jadi pertumbuhan tumbuh. Growth rate adalah pertumbuhan. Ya, ternyata kalau yang innovation base sama non innovation base, coba kamu lihat di sini. Ya, yang innovation base itu growingnya 3% per tahun. Ya, ya kalau yang non innovation itu 3%. Kalau innovation berapa? Kita lihat sekarang. Ya, AI growthnya industrinya 26% per tahun. Battery teknologi, tahu ya, electronic vehicle, mobil sama motor listrik 35%, blockchain 43%, ya, robotics 51%, gene sequencing, DNA, ya di sini katanya sih ada seorang sekretaris yang dokter dan bapak dan suaminya katanya spesialis penyakit dalam, ya. Katanya ya. Nah ini area dia. Saya nggak suka ngomongin orang lain karena itu nggak baik ya. Katanya gitu katanya, tapi ya manusia kan beda-beda ya. Nah gitu. Jadi kalau kamu ya kalau mau kecilin gimana pencetnya? Kontrol minus ya. Kalau gedein kontrol plus. So secara masa depan ekonomi digital dan tech itu 2024 T, 2030 210 T dollar. $1 trillion alias gede aja ya, gede banget. CAGR-nya 150%. So kalau Anda mau sebaiknya Anda fokus bikin anak-anak yang akan jago di sini. Pertanyaannya, ada case study-nya enggak? Ada. Saya punya teman baik karena saya tahu kehidupannya banget. Dia nggak tahu saya urusan dia ya, namanya Bill Gates. Saya kenal dia banget masa kecilnya. Itu urusan dia. Yang penting saya kenal masa kecilnya, sampai gedenya, sampai tuanya. Saya kenal banget, berarti itu teman baik saya. Karena saya tahu banget kehidupan dia. Betul nggak? Ya kalau ada teman kita tahu semuanya itu berarti teman baik. Nah, si Bill Gates itu waktu SD suka IT. Lalu sama teman-temannya dibikin grup-grup gituan. Bapaknya juga punya usaha IT. Waktu SMP itu satu teman rame-ramenya disuruh bapaknya tiap hari ngetes software. Jadi QA engineer kalau zaman now. Ya. Lalu karena udah ngerti bahkan bisa ngasih masukan. Begitu SMA bahkan bisa bantuin bikin. Begitu dia kuliah masuk Harvard, dia lihat pas tahun pertama, belajar gini doang, jagoan gua dong. Dilihat yang anak udah tingkat paling akhir, cuma belajar gini doang, jagoan gua dong. Hal yang sama dirasakan oleh Mark Zuckerberg, ya, lalu pendirinya si Oracle, ya, dan segala macamnya. Lalu mereka bilang, kalau gini ngapain gua belajar lagi? Resign Lalu mereka DO. Karena ngabisin waktu aja gua belajar di sini. Gue belajar sesuatu yang udah gue bisa dan ngapain buang waktu. Saya punya teman namanya Steve Jobs, ya, banyak anak kecil tuh nyanyiin produknya. Pelangi, alangkah indah, gitu kan. Nah si Apple itu 53% dari karyawannya adalah lulusan SMA, but they are competent. Pertanyaannya sekarang, do you need to have degree yang keren gitu? Kalau Anda ke luar negeri, ke Australia dan segala macamnya, if you want to be akademisi, ambil tuh S3. Tapi kalau enggak, maksimal S2 aja. Kalau enggak, wasting your time. Ya, gitu tuh. Apalagi kalau Anda bikin bisnis sendiri. Gitu. Ya, ini presentasinya ada linknya di bawah. Filenya minta sama dia ngasihnya ke Pak Taufik. Jadi urusan mereka sama Pak Taufik. Semoga Pak Taufik hilang. Nah, lalu yang tanggung jawab sekretarisnya. Nah, terus sekretarisnya lagi nangis sama lakinya. Ya kamu sih bikin aku jadi sekretaris yayasan, aku kan mau bikin sequencing kayak gitu. Tapi kita nggak boleh ngomongin orang yang ada di ruangan ini, takut tersinggung ya. Kita jaga perasaan dia, oke? Kita nggak tahu orangnya kan?
Lu ya, laki lu dokter itu bukan? Ya, inilah dia orang yang lagi sakit ya. Baik, kita mulai lagi. Ya, jadi ini tadi udah dibahas. Nah, ekonomi juga mulai bergeser. Ya, power law players. Brazil itu ya, GDP-nya, gross domestic product atau produk domestik brutonya itu 1,4 triliun dolar. Tapi Alphabet, Apple, Windows, ya, Meta dan Amazon, ya, Amazon itu 5 biji ini, itu totalnya 1,4 T. Jadi berlima ini nilainya udah sama kayak satu negara. Gak usah ngomong Indonesia ya, 1,1. Ya, mereka kalah dibanding 5 ini. Dan kalau kita lihat jumlah anggota negaranya, ya, bahkan Facebook ada 2,5 M. So warga negara paling banyak. Setuju nggak? Ya, so kalau saya pengen bikin sebuah movement atau gerakan, saya lewat sini aja. Do you get it? Do you understand? Salah. Kalau ditanya do you understand, Anda jawab I stand under you. Oke? Ya. Little si I can lah, bahasa Inggris doang lah. Ya tuh, orang-orangnya banyak gitu. So the world already change, ya, and toward this kind of thing. Ya. Dan Anda tahu saya bikin materinya gimana? Ini dari punyanya sih yang ini. Nah, gue tinggal print screen aja. Hari gini bikin materi. Capek banget. Percepatan perubahan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta orang? Ya, pakai warna biar kelihatan keren. Laser pointer. Ya, berapa yang waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50 juta user? Pesawat terbang butuh 64 tahun biar 50 juta user. Mobil butuh 62 tahun biar ada 50 juta pemilik mobil. Telepon butuh 50 juta tahun. Listrik butuh 46 tahun. Credit cards butuh 28 tahun. Tapi WeChat cuma butuh setahun. Pokemon Go 19 hari langsung 50 juta user. Mau nambahin ya WeChat. Jadi cerita gini, WeChat itu kalah sama apa namanya? Satunya lagi apa sih? Dia dua kan? Dua. Yang satu Tencent, satu kan Ali. Saya tanya, kok bisa si WeChat ini bisa ngalahin itu? Dia pintar. Jadi dia bikin di Cina kan juga ada kebiasaan ngasih angpau pada waktu itu. Nah, dia bikin, nanti kamu cek aja, namanya Red Rabbit. Red Rabbit itu mendistribusikan angpau tapi lewat WeChat. Jadi misalnya di satu kelas nih, satu sekolah ada WeChat. Nah, jadi kalau dia mau klik itu semua dapat angpaunya di WeChat group itu. Tahun itu dia bisa langsung sejajar sama apa namanya Ali. Jadi dia bisa nguber situ. Artinya dia sudah bisa menggunakan komunitasnya itu untuk kepentingan tertentu. Nah itulah yang berpikir kritis. Ya mau coba gimana bisa ngalahin Ali yang sudah sekian tahun seperti itu. Dia keluarkan barang baru, kritis. Nah sampai sekarang saya sudah ngusulin berapa kali ke telepon apa, nggak ada yang jalan. Nah, itu butuh keberanian. Nah keberanian itu bisa dipupuk dari sekolah. Nggak ada di tengah jalan langsung berani, nggak susah gitu. Karena dia harus punya fondasi bahwa dia pernah nyaman, pernah bisa gitu. Nah, dia bisa ngelakuin seperti itu. Jadi itu bisa WeChat dalam satu hari bisa ngelakuin itu karena dia pakai Red Rabbit gitu. Artinya yang keberanian seperti itulah yang kita kalau bisa bina. Tak berani apa kayak gitu. Terus Lah, nanti lagi ngomong saya hargai. udah selesai. Oh. Oke ya. Ada namanya S-curve adoption mode, ya, kurva adopsi. Ya teman? Ya. Waktu ya, ini awalnya sedikit yang pakai lalu take off. Wing. Lalu naik, lalu pas udah banyak lihat nih 100% pengguna. Jadi ini bicara penetrasi. Oke. Nah, ini early adopters, ini resikonya gede, early majority, orang yang awal-awal nyobain, late majority, late adopters. Kalau kita mau aman, kita masuk ke sebuah teknologi atau ke sebuah ide baru di sini. Why? Penggunanya udah 50%. Tapi 50% lagi belum menggunakan. So, kayak misalkan kita pakai Cambridge. Yang pakai Cambridge apa? Udah 80%, udah 90%. Ya, 90% udah diambil orang. Kita sisanya aja lepehan. Paham nggak logiknya?
Ya, so kan sekarang mau AI-an tuh. Nah, AI-an seperti apa, teknologi seperti apa. Dan alhamdulillah masih belum keren kok. Tenang aja. Nah, jangan sampai tinggalan belajar dari Zoom. Jalannya ini Covid teming langsung eksponensial. Wih. Paham? Once Anda ketinggalan nyengir. Gocap apa gocap? Sepede. Ya. Nah, ini. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau gitu kan kita nyesek ya. Nah, apa aja yang bisa kejadian? Ini tahu kan digitalisasi itu apa? Zaman dulu itu manual, lalu mekanisasi. Mekanisasi itu artinya apa teman-teman? Pakai mesin mekanik. Setelah itu automatisasi. Otomatisasi itu apa? Tuh 4040. Setelah itu intelligence masuk 50. Oke, apa itu intelligence? Kita lihat, ya. Nah, jadi the future will be about automated production. Produksinya otomatis. Automated production akan dimungkinkan dengan 5G dan 6G, ya, dan IoT, Internet of Things. Apa Internet of Things, teman-teman? Mesin talk ke mesin. Mesin ngomong ke mesin. Contoh, Anda berangkat pulang, lalu Anda naik motor atau mobil. Dibaca tuh. Lokasinya di sini. Begitu lokasinya 15 menit lagi, AC nyala. Begitu pas lokasi 5 menit lagi, water heater buat air minum yang bikin kopi nyala. Paham? Begitu Anda dekat rumah, ceklek-ceklek kebuka. Cet. Begitu Anda masuk nginjek kaki di rumah, lampu nyala. Tak, otomatis. Mesin talk to mesin. Dengan programmable yang bisa ditentukan. Bahkan kalau perlu pakai intelligence di situ. What kind of intelligence? Ntar saya jelasin. Terus sejauh ini bisa ngikutin? Saya coba pakai bahasa yang semudah mungkin. Ya, saya harap Anda mengerti ya. Ya, jarang-jarang lo bisa belajar kayak gini. Dan predictive maintenance, jadi kita tahu nih bakal breakdownnya kapan, bakal masalah kapan. Jadi sebelum bermasalah udah kita beresin. Termasuk mental health dari anak-anak sekolah. Ya, so we can predict everything and we can anticipate. Termasuk kesehatan. Ya, we can anticipate a lot of things. Yang penting model AI-nya aja benar. Boleh angkat tangan, yang dulu nggak kuliah statistik angkat tangan. Semua kuliah statistik kan dulu. Oke. Tahu dong korelasi sama regresi. Berdasarkan itu aja. Ya, kalau regresinya ada, korelasinya nggak ada berarti kebetulan. Contohnya, ya saya lagi jalan keluar lalu kena meteor jatuh. Apes aja gue itu bener, kagak ada korelasinya sama sekali. Tapi gue mati gara-gara itu. Ada kan regresinya berarti? Kenapa saya mati? Kena meteor. Kenapa kena meteor? Apes, kagak ada korelasi. Yang benar ada korelasi dan ada regresi. Maka itu aja dasarnya. Connected mesin. Mesin connected over a network will coordinate to optimize production. Jadi semuanya akan ngomong sama mesin. Udah nggak perlu lagi manusia terlibat. 3D printing, ya kalau mau saya ada alatnya. Big data, ya datanya udah gede banget. Nanti kalau kita ngomong IoT atau blockchain ngomong ini, karena datanya semua kecatat. Dan itu kita bisa lihat pattern atau pola. Smart transport system, jadi ngirim barang udah nggak pakai orang lagi. Pakai drone dan drone-nya ngirim udah nggak pakai orang lagi. Semuanya yang prepare mesin, termasuk robotnya. Networked supply chain. Ya, supply chain-nya terhubung. Jadi begitu barangnya udah habis, dia otomatis mesen. Nggak ada lagi yang mesenin barangnya. Dan itu udah jalan. Contoh, begitu udah habis di Amerika, Walmart, dia otomatis mesen ke Indonesia. Dan Indonesia langsung bikin. Dan itu mesin talk to mesin. Ya. Lalu invoice dikirim. Barang dikirim. Semuanya nggak ada orang. Sama seperti kalau Anda melihat yang kirim lacak kurir. Nggak ada yang input itu. Ya cuma tek lokasi di sini, ya, otomatis aja. Ya, production simulation, simulasi lah. Nah, kita ambil contoh sedikit, ya ini bagaimana penggunaan AI, natural language, ya. Nanti saya akan jelaskan teknologi AI apa aja. Ya, ada anak ngomong, aku mau beli paket yang 10 gigaan buat nonton YouTube sama Facebookan, tapi yang harganya di bawah 100.000, down. Ya, dibaca sama AI. Berarti produk type-nya internet, loadsnya 10 GB, kontennya YouTube, Facebook, dananya 100k. Berdasarkan datanya ini menyatakan intentnya orang ini mau beli dan confidence-nya 96,7% yang ngomong kayak gini bakal beli. Sentimennya netral. Kalau dia ngomong jangan yang lelet kayak kemarin, negatif. Yang cepat kayak kemarin, positif. Language-nya casual. Maka jawabnya apa? Baik Bu atau iya kakak? Jawabnya apa? Ya enggak, ini udah jawabannya. Kalau dia ngomong kayak gini, maka chatbotnya akan ngomong apa? Iya kakak atau baik Bu? Iya kakak.
Kenapa? Bahasanya casual. Ya. Jadi dia punya database ya 500 million of training dataset, our deep learning based NLP transform unstructured data into structured one. Data yang nggak terstruktur jadi terstruktur sekarang, bisa kamu terjemahkan. This is how AI works. Cukup jelas? Ya, ini saya ambil dari kata AI. Tahun 2019 kami bikin Indonesian AI Summit bersama UI. Ya, setelah itu tahun 2020-nya kita stop gara-gara COVID. Nah, udah sakit hati denger ya. Nah, dari sini ada teknologi namanya RPA. Apa tuh RPA? Robotic Process Automation. Jadi nggak orang lagi yang kerja adalah robot. Jadi disebut job killing robot. Ya, orang kerja dimatiin. Contoh, JP Morgan Software does in seconds what took lawyers 360,000 hours. Bayangin, billing 360.000 jam lawyer itu mahal banget. Pakai ChatGPT cuma hitungannya detik. Karena dia bisa baca ratusan ribu collection. Udah? Ya, jadi tahun 2019 aja itu dibilang karyawan di ASEAN itu akan berkurang 50% kalau kita pakai RPA. Dan sampai sekarang makin lebih banyak lagi berkurang. Contoh, admin, sekretaris, ya, guru yang nggak jelas gitu, udah siap-siap di PHK aja. Ya, di sini kan nggak ada ya? Nggak ada. Bapak sekretaris saya, Sat? Siap. Nggak kan? Berarti nggak. Ya, saya jaga perasaan orang ya. Saya mah orangnya baik, ya. Nggak nyinggung orang, nggak nyebut nama, ya. Kalau dia merasa tersinggung, salah dia. Salah dia. Kenapa jadi orang sensitif? Udah kayak pantat bayi, salah sedikit keringat buntet, ya nggak? Langsung merah kan? Iya, itu salah dia. Ya gitu, ini kata orang nih, kata si McKinsey di Filipina, Thailand, Malaysia, Indonesia itu 2019 aja udah 50% bisa hilang. Let's talk about dari situ berarti apa aja cabang artificial intelligence. Yang pertama adalah robotics. Apa tuh robotics? Yang pertama adalah reactive machine. Reactive machine itu apa maksudnya? Sensor. Begitu ada yang datang, sensor mendeteksi lalu dia bereaksi. Tadi nyalain air segala macam. Limited memory, memorinya nggak panjang. Jadi kalau suruh mikir yang berat-berat gitu kayak ChatGPT nggak bisa. Tapi responnya cuma A atau B aja. Dan dia menggunakan theory of mind gitu ya. Kalau orang udah tua gitu mikirnya nggak usah panjang-panjang. Ya kalau orang yang kualitasnya tinggi, udah kasih instruksinya sederhana aja. Kalau kamu ngajarin anak TK, anak SD kelas 1 sama anak SMP kelas 1, kemampuan otaknya berapa komputasi atau mikir itu pasti beda. Setuju nggak? Enak ya pakai bahasa yang udah dipahami. Dan yang kedua, machine learning, mesinnya belajar. Ada deep learning, bedanya apa sama machine learning? Kalau machine learning cuma dia datang dia datang. Kalau deep learning dia akan kalau dia datang berarti ada alternatif 1, 2, 3, 4. Kita lihat kondisi ini gimana, kalau seandainya ini gimana. Terjadilah yang kita sebut dengan diagram pohon. If then tingkatnya ini segini berarti dia gini. Ada di situ ada sintesis dan analisis. Cukup jelas kakak-kakak? Oke. Bahkan bisa prediktif, analisis bisa memprediksi. Kalau gini terus berarti besok akan kayak gini lagi. Ya. Oke. Lalu ada NLP, Natural Language Processing. Ini kerjaannya orang psikologi yang motivator dulu nyebutnya Neuro Linguistic Programming. Ini beda barang. Yang sana itu Neuro Linguistic itu bicara pseudoscience. Ya, motivator pakai kayak gituan. Yang mana pada akhirnya orang jadi excited pada saat itu cuma berubah mood aja. Begitu balik ke rumah ketemu masalah hidup balik lagi. Betul nggak? Ya. However, changing moods is very important karena dengan mood yang berubah maka acceptance lebih mudah. Setuju teman-teman? Ya jadi jangan anggap enteng juga NLP. Cuma kalau yang kamu ngomong di sini adalah AI, Natural Language Processing. Apa tuh Natural Language Processing? Pemrosesan bahasa sehari-hari. Dah, minggir napa? Nah, orang bilang bahasa kayak gitu kalau Betawi. Ya, Bu, kok manyun sih bibirnya? Kenapa? Manyun itu bahasa sehari-hari. Kamu juga manyun, kenapa? Nah, ayo ya. Ada beberapa. Kalau kamu kan so cute gitu. Nah, kata cute itu bahasa sehari-hari. Jadi gede, ya dia nggak pakai bahasa. Coba kalau bayangkan saya ngajarnya seperti ini. Baik, kita akan mulai lagi pelatihan kita dan Anda akan memahami bagaimana sebuah proses dalam AI bekerja dan itu akan memberikan Anda beberapa pemahaman yang membuat Anda
paham algoritmanya dan pola bekerjanya. Dalam beberapa hal seperti ini kita akan memahami beragam unsur yang membentuk sebuah AI dan seperti apa mereka berinteraksi. Siapa yang nggak dengar? Anda lebih suka saya pakai bahasa yang tadi itu bahasa orang cerdas atau bahasa sehari-hari? Which one being used daily by people? Yang sehari-hari apa yang orang akademisi itu? Do you get it? Do you understand? I stand under you. Mana sih? Harus saya laporin Pak Taufik. Pak Taufik dia nggak mau stand under you, Pak. Ya, so ini penting banget karena LLM, Large Language Model atau Anda kenal dengan ChatGPT, awalnya dari sini. Intent recognition, dia ngejalin intentnya. Tadi ingat intentnya mau beli, yang contoh pulsa, ya. Translation, ya. Jadi sekarang orang yang tuli itu bisa ngomong sama orang yang nggak tuli. Kenapa? Karena tulisannya muncul di Google Eyes. Jadi suaranya langsung muncul ditranslate ke bahasa yang dia paham, tapi munculnya di mata, lalu dia baca matanya, lalu dijawab. Karena dia mendengar dengan mata sekarang, bukan dengan kuping, karena kupingnya nggak bisa dengar, matanya bisa baca. Ya, ini pakai model NLP. Classification, clustering. Apa bedanya classification sama clustering? Classification adalah supervised learning, clustering unsupervised. Gini, mohon maaf ya bahasa saya agak kurang ajar, saya minta maaf duluan ya. Kalau dia pakai jilbab, lalu dadanya ada yang bengkak, lalu celananya kayak rok gitu, ya, dan dia pakai lipstick, pasti cewek. Kalau bannya 2, ya, lalu modelnya ada stangnya, itu pasti motor, bukan mobil. Klasifikasinya jelas, karena ada penandanya. Jelas? Tapi kalau ternyata nggak jelas, maka itu clustering. Dia akan cari pola. Ya, contoh. Jadi sebenarnya agar sukses, agar yang daftar banyak di sini, ya, di apa nama sekolah ini? PAGS, singkatannya. Susah banget ya, tapi nggak boleh tadi marah Pak Taufik ya. Keren banget namanya. Kita loyal sama yang gitulah ya. Nah di PAGS, ya, itu rahasia suksesnya kalau mau dapat orang banyak itu apa? Wah belum ketahuan Pak. Oke, kumpulin data. Lalu kita lihat begitu data yang cukup kita doing correlation, lalu regression and others ya, sampelnya nggak bias, validate, reliability, dicek semua, lalu ketemu oh polanya begini. Then we can move to classification. Ya, itu yang disebut dengan classification atau clustering. Ya, dan itu sebabnya jadi kalau kita bikin namanya AI credit scoring atau rahasia apa gitu ya, AI suruh analisa aja. Ya, yang mana itu dilakukan oleh mahasiswa dulu waktu kuliah. Bedanya dia bisa mencret itu ngerjainnya capek banget. Kalau datanya 1 juta atau 2 juta atau 3 juta. Pernah dengar Monte Carlo simulation? Kenal? Datanya 2 miliar, 3 miliar. Coba lu hitung 3 miliar. Capek nggak? So, clustering. Kalau reinforcement, datanya lalu dites. Oh benar, confirm. Dites lagi, oh benar, reinforce. Makin dikuatkan dengan temuan data selanjutnya. That's how AI learn. Jadi kalau zaman dulu kita ngelatih orang, sekarang kita ngelatih model AI. Ketiga, supervised, unsupervised, dan terakhir, tadi yang saya ngomong, reinforce. Ulangi lagi semua. Supervised, reinforce, diawasi, tidak diawasi, dan penguatan. Ya, contoh, kamu jadi anak malas banget sih, nah itu penguatan untuk hal yang, nah, biar dia nggak malas lagi. Kan ada yang kayak gitu kan, dipecut, diborgol, gitu. Ya, buat penjahat kan gitu ya. Lalu ada computer vision pakai CCTV. Jadi kalau Anda datang kemarin ke acaranya di Tokyo buat Olimpiade, maka orang-orang nggak usah bawa ID, dia udah foto, udah kan? Sep. Ini orang geografi. Pas dia jalan, ya, pas dia jalan, maka CCTV cuma ngelihat, oh ini orang ada di dalam database. Berarti dia ada penunjuknya. Kalau nggak ada, sampai langsung Pak, mohon maaf Pak, tiketnya boleh tunjukkan. Jadi dia pakai computer vision, apa yang dilihat oleh komputer di CCTV. Ya itu yang dipakai sama si Taspen. Bedanya Taspen awalnya kan pakai yang model harus gini. Ternyata kebanyakan
kebanyakan pensiunan nggak punya handphone yang bagus, akhirnya foto aja cukup, nggak usah video. Oke. Naik kereta api tuh. Ya. Udah nggak pakai tiket lagi kan kereta api. Machine vision, yang dia. Kalau tadi image recognition, ini machine vision sama lah. Jadi kalau machine vision robot melihat di ruangan. Contohnya adalah ketika ada kebakaran maka anjing-anjingan robot itu yang masuk. Ya. Speech. Saya kalau WA itu saya nggak pernah ngetik lagi, saya pakai ngomong. Anda kayak gitu juga nggak? Ya. Ya, speech to text, ada lagi text to speech. Jadi kami bikin AI tutor buat latihan bahasa. Maka beberapa di sini ada teknologi image recognition, machine vision, speech to text, text to speech, lalu expert judgment, semua dipakai beberapa model jadi. Planning, scheduling, optimization buat reduction cost, classical kalau yang Anda belajar manajemen operasional, probabilistic mana yang akan terjadi, mana yang enggak, atau temporal ya. Cuma sementara bagi anak baru masuk sekolah Pak, awal-awal kayak gitu. Temporal. Expert system, inference engine, Anda mau dapat inference-nya, atau knowledge base. Ini Anda sering lihat di ChatGPT atau ngambil rekomendasi. Ya, actually this is the basic of AI. Ya, tercerahkan nggak? Nggak susah kan belajar AI? Tujuannya gampang. Ya, dah jadi landscape-nya banyak banget ya, banyak banget. Nah, AI itu bergerak. Jadi ada LLM, large language model, ya, model bahasa dasar tuh yang di bawah lihat kawan-kawan, ya, kelihatan di bawah sini. Ya, kalau penjelasannya nonton YouTube-nya. Pak, soalnya dari mana? Tanya dia. Saya mau cerita sedikit nih. Saya punya seniornya Pak Taufik juga. Usianya sudah 82 tahun. Kalau baca komputer itu kalau mau masuk ini kalau kerja ke sana, dia kalau pergi di Jakarta masih naik busway, dia cuma dapat internet. Dia yang ngajarin saya agentic AI umur 82 tahun. Masa kamu kalau sampai kalah sama dia, betul lah. Artinya itu sesuatu yang bisa dipelajari. Ini kenapa ada kertas? Canggih amat, bukan jadi canggih karena kayak gitu. Tapi dia tahu. Sengaja ya dikasih kertas ya, biar kita nggak makan ya, modus ya. Jadi sebenarnya kayak gini itu dengan karena tadi bilang itu gampang dapat informasinya, tinggal gantung rajinnya aja. Mau rajin kemana? Kalau itu tadi begitu kan. Udah ya, ngejar target. Ya, thank you Om. Jadi ada LLM, model bahasa dasar itu yang Anda sebutkan ChatGPT, AI generatif bikin konten, tulisan, gambar, video, musik. Ya, agent AI, ya, lalu AI agentic ini sudah nyambung. Ya, AI agentic itu agent collaboration. AI agent itu satu tugas aja. Contoh, saya pakai ChatGPT, lalu saya bikin satu dokumen yang saya pikir teman-teman bakal dibagiin dicetak gitu, biar hemat saya kasih yang dalam bentuk Word. Terus karena saya capek, saya pakai Gamma Apps. Dari Gamma Apps langsung jadi PowerPoint. Ya, Anda pakai Gamma Apps kan? Bayarnya berapa? 50.000, 65.000 buat setahun. Ya, jadi bisa muat 60 halaman sekali. Ya, nah, gimana caranya? Nah, ntar saya tunjukin kok. Ya, jadi kayak gini. Ya, nah, jadi LLM tuh buat text generation, ada RAG, ya, RAG tuh retrieval augmented. Bedanya apa kalau LLM? Dia datanya ada di database dia. Jadi contohnya gini. Kita udah ngecekin semua anak-anak yang sekolah di sini, nilai raportnya, namanya segala macam, ada database kita. Maka kalau kita tanya, tolong dong cari ini, dia cuma nyari database, nggak nyari keluar. Itu LLM. Tapi kalau data di sini nggak ada, dia nyari keluar, updated jadinya cari yang terbaru, itu RAG, retrieval augmented. Kalau disuruh bikin, kerja jadi pengganti orang, tadi yang disebut robotik, itu AI agent. Kalau berseri, jadi kerjanya banyak, itu agentic AI, punya kecerdasan deh. Dia akan decide mana yang terbaik. Ini alasannya. Ya, kelebihan, kekuatan, buat apa, example-nya. Dah. Jelas?
Nah pertanyaannya adalah kita mau bikin anak-anak yang kayak gimana? Saya mau cerita sedikit tentang kampus gratis. Kampus gratis, ya itu kita desain bukan gini. LMS zaman dulu itu fokusnya apa? Bikin konten, bikin video. Betul nggak? So, bikin video dengan adanya AI udah nggak lagi utama. Let me show you something. Twing. This is Arena Leaderboard. Arena Leaderboard adalah gini. Saya mau nanya, tahu Traveloka nggak? Traveloka punya hotel nggak? Punya pesawat terbang? Punya kereta api? Kenapa Anda bisa beli? Karena dia kerjasama sama yang punya barangnya. Sama juga, sebenarnya kalau Anda pakai kayak Gamma App segala macam, mereka nggak bikin model AI-nya. Mereka beli model AI-nya ke yang bikin. Nah ini Leaderboard AI, ini yang bicara, contoh kayak sekarang, Cloud Opus 4,7 yang thinking itu paling bagus gitu. Kalau buat apa? Teks, ini buat coding. Ya, ini yang bawahnya buat computer vision. Ini kalau mau bikin dokumen, Word ke PPT, PPT ke Word. Oke, ya. Ini text to image. Ini mau ngedit image. Tolong buang gambar ini di belakang. Tolong mbaknya dibikin kurusan. Tolong mbaknya dibikin putihan. Tolong bangnya subtitlenya jadi kesannya ada 3, sini, gitu kan. Nah, begitu, ya. Cukup jelas? Ya, lalu ada lagi model image edit, udah. Lalu search kalau mau nyari text to video dengan teks langsung jadi video. Jadi Anda cuma tahu pakai Dreamina, pakai ini. Enggak, Dreamina juga beli. Ya, bandarnya di sini. Jadi kalau kami mau bikin, karena kami udah ngerti cara bikinnya, kita tinggal dulu aja, Bapak maunya apa, kita bikin. Tapi lu bayar tokennya aja. Karena per model tokennya beda. Jelas? Ya, nah tinggal ditanya, lu mau seberapa bagus, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, di kampus gratis, kekuatan kita bukan di konten, karena bikin konten sekarang dengan ada AI udah nggak relevan lagi. It's very easy. Ya, kami kerjasama dengan Mobiler, so dia akan bikinin pembelajaran pakai HP dan ini dan bikin materinya 1 menit dalam waktu singkat. Ngomong hari ini langsung mata kuliah 1 semester jadi. Harganya sekian, udah. Dia pakai AI, model berikut tadi. Ya. Dan saya nggak mau bisnis gituan, karena berarti harus punya SLA dan helpdesk yang kuat. Ya, I don't want that. Ya, nah, kekuatan kami ada di mana? Learning design. Desain pembelajaran. Jadi ada penugasan, konversi SKS, analitik, ya. Twing. Ya, saya tunjukin cepet aja. Ya, ini ada role play dan simulasi, drill assessment dan uji kompetensi, papan skor, kalender saya, ruang diskusi, acara kampus, tinggal ganti acara sekolah. Jadi kalau seandainya suatu ketika Anda bilang, kita mau bikin sekolahnya bisa diakses lewat LMS, pakai aja. Ya, nah, banyak tuh yang kita kasih tuh panduan bla bla bla. Jadi kalau bahasa kerennya gini, kita bikin AI agent. Boleh lihat depan? Ada AI expert cloner. Kalau kita bicara AI agentic AI, oke, catat dong. Open Cloud. Boleh tulis? Open Cloud. Pakai C. Yang kedua, Cloud Coworks. Nanti tinggal googling, nggak ada di sini. Lu mau lihat layar kagak bakal ada, Cin. Cloudy, Coworks. Itu adalah agentic AI. Jadi kalau Anda bilang tolong bikin bikin target nilai semua pembelajaran anak-anak ya, besok jam 3 harus sudah jadi. Udah lu tidur. Tapi sebelumnya setiap hari Anda nilai atau analisa, dia hidup, dia lihat. Itu kan AI expert cloner. Dia clone cara kerja Anda. Besok dia nilai pakai cara Anda. Atau kalau Anda sales, tolong iklankan dan carikan orang yang mau sekolah di sini. Anggarannya maksimal adalah 2 juta untuk promosi. Maka dia ntar akan promosi di sini. Ntar kalau ada orang yang nanya dijawab pakai WA, dia udah belajar cara Anda menjawab. Jadi orang itu nggak tahu bahwa yang ngejawab adalah open cloud. Paham nggak? That's agentic AI. Dan itu teknologi tahun lalu. Kemana aja lu baru belajar sekarang? Senang belajar gini ya? Ya, nggak susah kan belajarnya?
Ya. Atau Anda menginginkan saya bicaranya dengan bahasa yang tertata, akademisi, dan menyenangkan? Baik, mari kita lanjutkan lagi kepada pembelajaran kita. Ya, dalam kehidupan seringkali kita bertemu dengan beragam model AI yang memberikan banyak sekali masukan dan pola-pola yang mungkin bermanfaat buat kita semua. Nah, makan tuh yang kayak gitu, capek. Iya, iya. Ya banyak sekali orang-orang yang ngomongnya yang penting gue didengar dan gue hadir, gue eksis. Ya, some people like that, khususnya di beberapa ASN. Ya dia pengen eksis, dia pengen hadir gitu kan. So gue ya udah ngertiin aja lo, udah selesai aku udah tolong minjem sedikit dah. Ya. Oke, jelas ya. Nah, so ada AI expert learner, ada AI content generator, AI tutor, exam grader, AI assessor dan interviewer, AI training knowledge and information hub, AI training analysis, mulai dari extraction dari knowledge, learning, practice, exam, evaluation. Ya, inputnya dari mana? Ada text, voice, image, video, dokumen, chat history, assignment record. Modelnya dipakai apa ya algoritmnya? NLP, speech and multimodal recognition, image recognition and computer vision, dan logical reasoning. Cuma 4. So kita harus beli 4 ini lalu jual ke klien. That's how you create it. Saya mau computer vision bisa, saya mau ini bisa. Saya pengen codingnya dibuat, ya coba pakai Hercules.app. Itu juga AI agent. Bedanya dia sudah menentukan tech stack-nya apa atau teknologi yang dipakai apa. Ya kebetulan kantor kita kan pakainya Next.js, Express.js. Tech stack-nya atau teknologi yang dipakai sama. Makanya saya doyan sama dia. Jadi kalau dulu saya bikin aplikasi itu saya butuh 30 orang. Aplikasi gede LMS dengan 38 fitur. Sekarang 4 orangnya cukup. Selebihnya yang kerja Kiro, Cloud. Ya, tolong rubah semua halaman ini menjadi kayak gini. Bayangin, kampus gratis itu hampir 100 ribuan jumlah lainnya. Kalau ada berapa line mau dirubah, lu ngebaca 100 ribu line capek nggak? Tapi enggak. Benar, saya juga bingung. Tinggal rubah, cari yang kayak gini tolong rubah semua. Udah dirubah. Namanya replace all. So, Anda punya efisiensi dan productivity gede banget. Ya, cukup? Ada yang mau nanya? Ada yang bingung nanya? Ya, nggak mau tahu. Ya, lanjut. Apa Cin? Saya mau jawab. Arduino, IoT berarti ya? ChatGPT my dear. Ya, pakai yang thinking mode matang. Jangan pakai yang instan. Ya, lebih matang itu. Dan Anda tanyanya adalah tolong kasih tahu yang 2026 aja use case-nya. Jangan cari yang 2025 atau 2024. Karena sekali lagi Anda cek darahnya buat apa? Otomatis kan beda tuh. Ya, kadar gula darah, kolesterol. Ya, terus risetnya selama ini itu apakah ada pengaruh? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Kamu perlu tahu itu. Oh, ternyata lighting, jam, betul nggak? Kondisi kesehatan, ternyata pengaruh juga stres. Kalau lagi stres nilainya jadi error. Kita nggak tahu. So, kamu pakai ChatGPT yang thinking dan matang. Kalau mau modal lagi, ya punya 20.000 nggak? Ya, pakai yang pro. Cuma pro sekali kamu nyari 25 menit sampai setengah jam tuh. Nanti kamu akan dapat semua riset yang pernah ada di dunia. Oke? Makasih doang. Maunya apa lo? Hah? Ya, aku tunggu jadamu. Ya, lihat sini kakak. Lihat depan. Ini ada grup extension. Bisa kelihatan? Tara. Kan komputer yang lelet kayak gini. Ya, saya mau buka grup extension dia mikirnya lama. Nanti akan kebuka tuh. Twing gitu. Nah, di grup itu ya tuh, twing.
Ya, ini saya bayar 50.000 buat langganan sebulan, dapetnya cuma sedikit. Ya, ChatGPT, Netflix, ya gitu-gitu dah, yang nggak jelas gitu. Ya, Akademia, Apple apa gitu ya. ChatGPT juga ada beberapa biji karena banyak yang langganan kan. Saya pakai ini aja deh. Alhamdulillah. Bayarnya pakai ini ya kak, pakai QRIS, jadi nggak akan kehack. Untung saya bukan muridnya dia, galak. Nggak mau. Begitu nggak ada, mau. Nih, 50.000. Anda dapat ini, akademi Anda pakai kalau buat riset yang akademisi itu, ya, Brilliant mungkin boleh, bypass GPT. Ini yang premium Cin. Oke, ya, lu bayar 50.000 dapat semua. Oke. Pak, saya mau bertanya tentang duplik, soalnya saya juga pemula dulu. Mau? Kan 50.000 bisa dapat banyak banget. Apakah itu menyalahi lisensi atau bagaimana ya? Pinter-pinternya dia udah nggak usah dipikirin rezeki orang. Gimana ini proses untuk kita bisa menikmati? Udah nikmatin aja nggak usah nanya, kenapa sih? Heran. Hidupnya pengen tahu banget masalah orang gitu. Ya, jadi dia pakai extension 2 kan, guards untuk biar nggak dihack. Jadi semua orang loginnya pakai login dia. Jadi dia kalau saya masuk yang ChatGPT-nya saya pakai yang siapa nih? Ini kan ada sampai 12 tuh. Yang 5 itu Jessica, yang 6 itu si Rudy, yang 8 berapa. Kalau udah penuh saya pakai yang satunya lagi, udah penuh saya pakai satu lagi. Poinnya saya akan pakai itunya dia. Jadi semua promnya itu dari kita ke Groupie server, dari Groupie server baru ke ChatGPT. Oh, bulat. Oh, lonjong. Mau yang mana? Bulat apa lonjong? Clear? Ya, yang bingung tanya dia. Yang gini-gini banyak, Cin. Ya, ntar bilang aja, tapi saya nggak punya duit 20.000, saya nggak punya duit 50.000. Udah, lu berarti salah nyari cowok. Oke, lanjut. Ya, this is for example, saya bikin sampai LMS standar, profesional, premium total 38. Sekali lagi kekuatan kami sekarang bukannya lagi di konten, tapi di learning design. Kalau ada punya konten, kita punya sister company namanya Mobilearn. Kita agennya dari Kanada, dari India. Dan itu cepet banget. Ya, jadi kalau Anda tertarik, Pak, kita mau bikin materinya dalam waktu cuma sehari langsung jadi gitu-gitu dan belajar 1 menit. Itu AI agent dan udah agentic. Jadi tinggal ngomong langsung dibikin jadi. Kalau Anda mau lihat contoh videonya atau AI tutornya saya bisa putar. Oke. Ya, makasih. Ada lagi mau nanya? Nggak ada? Moh, ya lanjut lagi. Ya Om, dia galak sih. Ya. Ada. Banyak. Ya kalau belum tahu tanya aja ChatGPT. Hari gini cerdas banget ya. Pak, habis saya malas ngetik Pak. Bapak kan tangannya lebih cepat ngetiknya. Gitu alasannya. Kalau lu cewek gue kerjain, lu cowok nggak tertarik. Ya. Jadi ada yang apa? Nanti kita bikin contoh nih. Ada yang kita udah iniin, kita bilangin nanti saya mau bikin bass. Lo pilih bass, nanti dia akan pakai itu. Lo pakai yang tadi akan pakai itu, gue pelet musik ini. Oke, sementara dipaduin, tolong di-adjust sedikit, di-adjustin, jalan sekaligus 5, lalu saya nyanyi. Ya, nanti drumnya. Bisa deh ikutin. Masalahnya cuma satu, muncrat. Baunya nggak enak. Ya Cin, mau nanya apa? Ya udah kalau enggak, lanjut ya.
Loh, tadi katanya enggak. Saya enggak jadi. Ya udah enggak Bapak. Ya udah kalau enggak. Betul enggak? Jadi suatu hari saya pernah menghadiri sebuah pelatihan yang pesertanya teman tuli. Jadi nggak pakai alat bantu dengar, ternyata teman-teman tuli pasang aplikasi yang saat saya bicara teksnya langsung. Pakai NLP, Jadi ternyata memang seperti tahu. speech to text ya. Jadi teman-teman tuli langsung bisa respon mengikuti karena mereka pakai bantuan AI berarti ya dan itu enak. Kita kasih applause buat Dion sudah sharing. Yeay. Jadi zaman sekarang nggak boleh ngajar sambil makan. Itu sangat nggak profesional. Nah, saya nyontohin yang nggak bener kayak gini. Ini contoh yang nggak baik, jadi jangan ditiru ya. Ya, ngomong bang. Kucing kan kayak gitu. Lanjut lagi, ini yang kita sebut dengan dunia VUCA. Ya, volatile, semua berubah-ubah. Hari ini Hormuz ada, besok Iran diserang. Ya, sehingga bikin situation kompleks. Bahkan novel, sesuatu yang baru belum pernah ada. Jadi nggak pernah ada histori sebelumnya. Kita nggak bisa desain dari situ. Ya, karena situasi yang novel atau kompleks ini, ya kita selain volatile, bahkan bisa turbulence. Tahu nggak kalau turbulence? Bletok. Ya, sampai benjol-benjol dan ambigu. Kita nggak bisa berdesain, sehingga cognition atau decision makingnya jadi uncertain. Di era zaman now kayak gini, maka lari banget yang namanya data analytics dan prediction jadi penting. Welcome to the new world of data analytics. Ya, bisnis model udah berubah. Ya, kalau dulu, kalau sekarang big eat small, konglomerat ngajar yang kecil-kecil. Ya, tapi tomorrow fast eat slow. Karena dia bisa launch produk baru, dia bisa adjust baru. Ya, smart eat dumb. Berarti analitik harus kuat. Ekosistem versus solo. Ya, jadi makanya jangan tinggal di Jawa Tengah karena solo. Tuh. Ya, nah apa peran sekolah? Spesialisasi lulusan untuk masa depan. Kalau saya pribadi, saya akan lakukan tes minat dan bakat, saya cek. Ada anak yang art based nggak? Kalau iya belajar Unreal Engine dan Higgsfield. Ya, technical robotic based, robotics, microcontroller, controller, IoT, networking, smart manufacture, dia bakal ke situ masa depan. Dari awal kita prepare dia, biar kaya Bill Gates. Ya, digital, cyber security, ethical hacking, apps development, AI coding, blockchain, smart farm, smart agri, commercialization, belajar marketplace, digital marketing, positive influencer. Ya, kalau anaknya itu dari minat dan bakat menunjukkan bidangnya cocok beginian, dari kecil anak udah dicek mau dibawa kemana. Namanya tes minat dan bakat. Sekolah akan siapkan selama 6 tahun. Ya, untuk menjadi future Bill Gates. That's yang saya rekomendasi kepada sekolah ini. Dan itu nggak sulit, karena eranya udah era AI. Kan saya udah kasih tahu tadi, bermula ada, ini ada, it's not hard. Oke. Ya, senang nggak belajar kayak gini? So, belajar apa? Cukup atau mau nambah lagi? Katanya mau pulang. Ah, cowok. Ya lanjut. Ya, Om. Saya nggak suka ditarik Anda. Saya laki-laki, Om. Kita pedang-pedangan. Gue mau kasih contoh. Lama, ntar aja pas giliran. Ya, Om. Lanjut. Sesuai Pasco ada dua POV yang saya tangkap dari penjelasan Bapak. Yang pertama itu adalah bagaimana sangat komprehensifnya kinerja AI untuk Belum. Masih ada lagi materinya. untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, POV yang pertama yang saya dapat itu adalah bagaimana AI ini mampu mengelaborasikan manajemen sehingga efektif dan produktif. Terus POV yang kedua itu tadi gongnya dapat bagaimana tes bakat minat ini dilakukan untuk kemudian treatment apa yang dilakukan oleh sekolah atau oleh kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi tersebut. Pertanyaannya dari dua POV tersebut berapa investasi yang dibutuhkan dan seperti apa? Ini.
Ini materinya. Nah, dan saya mikirnya lama banget. Lihat sini. Dibuat oleh, mikirnya lama saya. Ada 5 menit. Oke? Nah, ini. Cuma karena saya biar kesana bagus, saya kirimnya ini biar nggak ngabisin kertas. Cuma kalau Anda mau beres, saya kasih ini aja dulu. Ini pakai Gamma Apps ya, kawan-kawan. Ya, lihat komputer saya error, jadi lama karena dia bukan komputer bagus. But it's okay, Windows 10. Ya, saya harus pakai logo. Biasanya saya nggak pernah pakai nama, saya gelar segala macam. Tapi karena industri orang akademisi karena suka kamu gelarnya apa, kamu belajarnya di mana, ya oke. But mostly saya nggak pakai gituan. Jadi kalau Anda cek saya nggak pernah pakai gelar. Oke, ya. Masuk sekolah, tapi tidak boleh masuk tanpa pedagogi. Iya. Ini pada 28 April 2026, kebaca ya? Ya. Nah. Ya, Kementerian Pendidikan Singapura menjelaskan bahwa penggunaan di sekolah dasar mulai dari primary 4 atau kelas 4 dilakukan secara terstruktur, terbatas di kelas dan di bawah pengawasan guru. Dia tidak langsung membebaskan siswa memakai chatbot umum seperti ChatGPT, mereka menggunakan alat AI dikembangkan oleh Singapore Student Learning Space, platform nasional pembelajaran dilengkapi prinsip pedagogis, keamanan, dan pembatasan. Jadi sebelum menggunakan alat AI, siswa lebih dulu diajarkan bagaimana AI bekerja dan bagaimana menggunakan secara bermakna untuk belajar. Karena banyak yang halunya dan yang kedua bisa masuk penjahat kelamin. Di Korea Selatan, buku teks digital berbasis AI. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Korea menyetujui 76 buku teks digital ya berbasis AI untuk digunakan pada kelas 3 dan 4 SD, kelas 1 SMP dan kelas 1 SMA dalam pelajaran bahasa Inggris, matematika dan coding. Nah, untuk itu persiapan guru, Korea menekankan persiapan guru sebagai syarat utama implementasi. Lalu infrastruktur digital juga dikuatkan agar ini bisa masuk dan bukan sekedar proyek teknologi, harus terintegrasi dalam proses belajar. Ya. Nah, Anda lihat modelnya beda-beda. Prinsip utama AI sebagai alat pedagogis. Pertama, gini, teman-teman boleh lihat saya. Kalau saya lihat orang-orang yang kerja sebagai tukang kayu, yang bikin kusen, zaman dulu itu yang kerja 4 orang. Satu buat motong kayu, satu buat kamplas, satu buat pelitur. Betul nggak? Ya, satu buat ngukir gitu kan. Zaman now yang kerja 1 orang, tapi pakai alat. Motong, cip, kamplasnya, cut. Jadi dia nggak perlu capek lagi. Apa yang terjadi? Orangnya berkurang. Tapi jam kerja lebih sedikit, kerja lebih cepat. Why? Karena ada alat, ada tools. Ya, kalau saya percaya anak-anak harus diajarkan tools AI karena you will live with that. Begitu Anda keluar dari dunia pendidikan, Anda ketemu itu. Tapi yang paling penting adalah logiknya dibentuk. Saya mohon maaf, kalau saya jadi Anda, saya akan wajibkan belajar domino dan catur. Karena domino itu bikin dia ngitung. Dan dia bisa predik 3, 4, 5 langkah selanjutnya. Dan dibahas. Catur juga sama. Kalau Anda mau dia punya logical thinking yang benar, domino dan catur al wajib al kudu. Jelas? Lalu gamification. Dibikin lomba. Di kantor saya itu kita mengharamkan judi. Jadi kalau ada Piala Eropa gitu kan, kita rame-rame awas ya kalau sampai judi di sini. So kita bikin perlombaan menebak. Uang pendaftaran 100.000, yang ikut 20, yang menang dapat uang pendaftaran 2 juta bagi-bagi deh. Tapi kita bilang nggak boleh ada judi, perlombaan menebak karena 17-an juga pada perlombaan jarak jalan ada pendaftaran kan. Ya, jadi kami sangat menjaga itu etika. Jelas ya. Jadi kami tipe-tipe yang ya kita jaga. Dia tuh si Simba langsung bibirnya langsung kayak gitu. Aduh, anak kecil gampang banget dikerjain. Kita lanjut lagi ya. Dari sini Anda bisa pahami ya tujuan Anda datengin dengerin 3 orang yang berbeda, 4 orang yang berbeda. You want to hear their point of view. After that, you take what you believe that's according to me is the most fit. Ya, banyak mazhab dalam beragama. Anda pilih mazhab yang cocok sama Anda. Kita nggak bisa bilang satu lebih baik dibanding yang lain. Mungkin ada POV atau ada pendapat yang kita nggak pahami. Cuma kalau Anda mau nanya saya, maka semua jujur kampus gratis itu ngelola 3 fakultas, jumlah karyawannya berapa? 5. Selebihnya anak magang. Anak magang. Kalau Anda pengen anak SMK Anda disuruh magang gitu ngerjain apa biar terbiasa dengan tools AI, you can. Saya kasih tahu yang bikin materinya siapa? Anak SMK.
Kita kasih skripnya, lalu skripnya hasilnya kita cek, oke bener, lu rubah pakai Gamma AI, habis itu lu posting, lu upload. Paham nggak? Karena kerjaan sekarang jadi kalau lu punya duit lu pakai agentic. Tapi kalau nggak punya duit ya udahlah, dari agent to agent to agent. Ya, masalahnya anak SMK kan nggak digaji. Tapi materi yang mereka bikin keren nggak? Saya tanya sama Anda. ChatGPT Thinking itu baca 1 juta setiap hari. Kalau ada yang baru dia baca. Dosen baca 1 juta jurnal. Seumur hidup. ChatGPT seminggu baca, men. So, lebih update mana? Yang penting. Nah, sekarang saya mau nanya. Anda lihat yang saya tulis. Ini hasil ChatGPT, menurut Anda bagus nggak kata-katanya? Insightful nggak buat Anda? Cuma masalah prompt aja. Dan kebanyakan orang nganggap enteng prompt. Padahal anak-anak itu yang anak UI lah, anak dari ITB juga ada dulu. Anak dari ITS lah, anak dari UNJ lah, anak UIN lah, yang kampus-kampus yang di Jakarta itu. Ya awal-awal bisa pak gini, nah hasil jeleknya lihat yang gue bikin. Nah jadi gue nggak jarang nge-prompt, lihat proman gue prom lu hasilnya gimana. Kok bisa beda ya pak? Nah di bawah pita kan otak. Stop asal ngejeplak, mikir dulu sebelum bertindak, jangan asal berkendak. Apalagi atasan orang Batak, namanya poltak. Ya beletak, digital, pita, botak. Iya. Mau diulang? Ya gitu. Jadi kadang-kadang it's not about how smart you are, but it's about you will live with this. Dan yang belajar duluan, yang bisa menggunakan tools itu, they can win. Unless Anda butuh S3-nya buat karir sebagai akademisi dan sebagai orang kerja belum tentu. Apalagi kalau dia nanti jadi pengusaha. Betul nggak? Apakah pengusaha harus belajar semua mata kuliah yang ada di kampus? Enggak juga, spesialis nanti dia. Iya kan? Dah. Ya. Jadi prinsip utama AI sebagai alat pedagogis berpikir bersama AI. Jadi dia tidak hanya diajar sama AI, tapi dia berpikir bersama AI. Yang kedua, ya AI itu jadi alat pedagogis yang harus dikurasi, diawasi dan disesuaikan dengan perkembangan usia siswa. Ya dia meriksa AI, dia harus bisa memverifikasi dan memeriksa hasil kerja AI udah benar apa belum, salahnya di mana. Dia ajak kerja gitu. Sehingga nanti kalau dia kerja beneran dia udah tahu AI dia benar apa salah yang dia pakai. Membatasi AI, ya jangan bikin pakai itu kan grok. Ya. Ya kan? Grok kan bisa bikin ibu difoto lalu tidak pakai baju. Iya, lalu jadi pemeran film porno. Kita coba yuk, Bu. Kapan? Boleh juga ya, awas lo ya. Oke, dia yang nyuruh ya. Di Twitter itu di X. Dan bertanggung jawab, siswa bertanggung jawab berapa kerja dibantu AI. So, we are not against AI, no. Tapi kita berselancar bersama AI dengan responsible. Nah, perubahan sejak ChatGPT November 2022, AI generatif tadi yang produce konten ya, foto, gambar, tulisan, ya video, itu mencari informasi dan menulis, menerjemahkan, membuat gambar, menyusun ide dan menyelesaikan tugas sekolah. Nah, data Common Sense Media 18 November 2024 bilang 7 dari 10 remaja telah menggunakan setidaknya satu jenis alat AI generatif. Anak saya pakai itu. Ya, 40% remaja menggunakan AI untuk membantu tugas sekolah. 46% dari mereka melakukannya tanpa izin guru dan 6 dari 10 remaja mengatakan sekolah mereka tidak memiliki aturan penggunaan AI. Dari sini jelas dong, harusnya Anda punya policy itu. Tapi yang Anda ngomongin nanti adalah kita tumbuh dan bersama menjadi generasi yang pintar AI. Ya, dan akan dipilih nanti Anda akan jadi apa bla bla bla. Yang saya bikinnya baca aja lah. Ya, AI untuk relasi sosial dan emosional remaja tahun 2025. Jadi saya minta tolong riset 2025 2026 di luar itu nggak usah. Ya, pengguna AI Companion. AI Companion tahu tadi yang ada ngomong tuh di sini. Saya aja ngobrol AI, terus dia ngejawab, terus dia ngidi, lalu kita ngobrol sama dia. Ada tadi yang kayak gitu Om. Di kelas sebelah. Di sini nggak ada. Kelas sebelah ada anaknya. Ya. Aku gitu loh. Hah? Ya, jadi Chris John, ya. Dan lanjut, ya. Remaja usia 17-17 tahun pernah menggunakan AI Companion. Masalahnya kalau yang diomongin adalah nilai-nilai bebas agama, sex is your freedom, kan jadi lain ya. Ya.
Nah, makanya di beberapa bikin AI model yang udah dibilangin nggak boleh kalau ini, lihat umurnya, kalau ini nggak boleh. Jadi begitu udah beli, tak, kamu boleh pakai AI tapi AI yang ini karena dia udah responsible AI. AI-nya bertanggung jawab buat sekolah. 50% pengguna rutin. Lebih dari setengahnya menggunakan platform tersebut setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Artinya mereka pengguna rutin. Dan sepertiga bahkan menggunakan untuk relasi, dukungan emosional, pertemanan atau latihan percakapan. So, kalau Anda larang di sekolah, anaknya ngelakuin sendiri di rumah. Terus gimana? Ya. Dilema sekolah mau larang atau bebaskan? Ya. Kalau larangan total tidak realistis karena siswa tetap akses AI di rumah dan tidak mempersiapkan siswa untuk dunia nyata dan menciptakan kesenjangan literasi. Tapi pembebasan tanpa aturan itu resiko kejujuran akademik tuh. Makanya perlu software lagi buat ngecek risiko privasi dan keamanan karena dia akan dihajar oleh tadi tuh AI-nya. Siapa tahu ada yang nyamar jadi chatbot pada laki-laki atau om-om umur 60 tahun. Ya, pakai jeans dan lengan pendek. Ya, kan kelakuan yang kayak gitu kan kita gimana gitu ya. Betul? Dan dia sok-sokin gitu beginilah apalah. Aduh, ya kayak gini ngeri. Ya. Hai. Ya, nah ada bias informasi, ketergantungan dalam berpikir, nggak mau mikir lagi, nggak mau capek pakai AI terus, keamanan psikologis. Nah ini semua adalah tugas guru untuk memberikan panduan bertahap, betul nggak? Jadi Anda udah punya guide di sini. So 3 fungsi utama AI dalam pendidikan: 1. AI sebagai objek belajar, AI sebagai alat belajar, AI sebagai konteks etis dan sosial. Ya. Jadi siswa belajar apa itu AI, bagaimana AI mengenali pola, bagaimana data mempengaruhi hasil, dan mengapa AI bisa salah. Dia harus tahu itu. Kalau AI sebagai alat belajar, AI digunakan untuk membantu memahami materi, membuat latihan. Ada namanya guided learning dan study mode. Ya, satu di Gemini, yang satu lagi di ChatGPT. It helps you a lot when you want to learn something. Ya, menerjemahkan, menyusun ide atau memvisualisasikan konsep. Yang ketiga, AI sebagai konteks etis dan sosial. Sehingga dia belajar tentang privacy, bias algoritma, hak cipta, plagiarisme, deepfake, atau deepfake ya. Ya, sehingga dibilang, "Oh itu yang ini itu Pak Prabowo gini," padahal bukan. Ya, disinformasi dan tanggung jawab digital. So, mereka jadi orang yang cerdas dalam menggunakan AI. Dan ini ada Swinetti County Public Schools AI Learning Framework yang bisa jadi contoh Anda. Ya, di mana dia bikin AI for K-12. AI untuk K-12 kelas 1 sampai 12 ya, sebagai fondasi kurikuler guna menyusun pendidikan AI untuk K-12 berdasarkan 5 big ideas in AI. Yaitu apa? Perception, biar anak-anak harus ngerti bagaimana AI mengenali dunia. Presentation and reasoning, bagaimana AI merepresentasikan pengetahuan ya, kepakainya apa aja, seperti apa dia ngomong. AI learning, bagaimana AI belajar dari data. Natural interaction, manusia berinteraksi dengan AI, dan societal impact, dampaknya pada masyarakat. Ini mereka, Anda tinggal googling atau minta ChatGPT detailkan untuk setiap bagian ini, Anda akan dapat guidance ya. You don't have to create a new one. You took what already being tested elsewhere. Oke? Ya, dan perspektif global, UNESCO, UNICEF, dan Human Centered AI juga sama. UNESCO bilang AI berpotensi membantu pendidikan, tapi juga membawa resiko yang berkembang lebih cepat daripada kebijakan. UNESCO menekankan pendekatan human-centered AI diarahkan untuk inklusi, kesetaraan, akses pengetahuan, serta tidak memperlebar kesenjangan digital. UNICEF yang diperbarui tahun 2025 buat anak, United Nations Children Emergency Fund, ya, International Children Emergency Fund, ya, ini memperbarui panduan AI dan anak karena meningkatnya adopsi AI oleh anak-anak, munculnya AI companion, sehingga anak-anak itu sekarang kalau ada stres curhatnya ke AI, teman baiknya AI. Apalagi kalau gurunya galak, ya, Chris, kayak gitu kan anaknya stres ya. Ya adalah kita nggak usah sebut nama ya, kita harus jaga nama baik, oke? Saya nggak nyebut nama kan, ya, walaupun tulisan bajunya channel apaan tuh, ya. Tapi saya jaga perasaan orang lah ya, betul? Ya. Oh iya. Ya. Literasi AI bersifat bertahap ya, berbasis pengembangan anak, berpusat pada manusia dan orientasi beraksara manusia. Ya, enakan baca begini atau baca yang masih pakai Word. Nah, ini Word sama tampilannya, yang saya kirim ke dia yang Word, biar hemat biaya kertas kalau dicetak. Tuh, bedanya di sini ada
fokusnya, toolsnya, contoh penggunaan di kelas, batasan dan guru. Ya, itu ada tuh untuk setiap ini. Ini data statistik nih. Pengguna-penggunanya untuk apa, khawatir integritas, ada semua. Ya, dan survei Italia 2024 penggunaan AI di sekolah juga ada terhadap 1975. Jadi sebenarnya di dunia ini udah banyak banget contoh-contoh yang kita bisa jadikan referensi buat kita. Ya, dan OECD itu negara Asia Tenggara ya. Itu waktu layar, screen time. Jadi dia berapa lama main HP dan performa anak. Ketahuan juga dari PISA 2020 ya, kita kan PISA-nya jelek kayak Indonesia ya. Ya, PISA itu bukan pisang, Mbak, beda. Ya. Nah, bilangnya tuh gini, penggunaan teknologi digital dalam jumlah kecil dapat bermanfaat. Tapi kalau taman waktu salah 1 jam cenderung berkaitan dengan penurunan performa. Jadi yang terbaik tuh anak-anak main HP untuk pakai AI segala macam nggak boleh lebih dari 1. Terus gimana caranya? Install aja untuk mengukur screen time. Dapat. Ya, gitu deh. Di 21 sistem OECD tambahan 1 jam penggunaan digital dia kaitkan dengan penurunan performa mereka sekitar 2 poin per jam. Tuh. Jadi masalah utamanya bukan sekedar apakah siswa memakai AI, tapi berapa lama, untuk tujuan apa, dengan bimbingan siapa. Dan apakah pengguna itu benar-benar menghasilkan pembelajaran. That's the rule of pedagogi dan teachers. Oke? So, apa dampak positif AI dalam pendidikan? Tadi sudah disebut oleh Bapak sebelah saya. Personalized pembelajaran. Efisiensi kerja guru nggak capek. Akses materi jadi mudah, umpan balik jadi cepat. Ya, dan ada Kanigo yang dari Khan Academy. Ya, capek-capek bikin, dia udah bikin tuh diferensi pembelajaran kayak gimana. Kalau di guru penggerak atau pengajar praktek kan ada tuh belajar itu berdiferensiasi, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Menyusun rencana pelajaran, membuat pertanyaan kuis, pengelompokan siswa, membuat rute penilaian, exit tiket dan komunikasi keluarga multi bahasa. Artinya apa? Bahkan yang gratis-gratisan aja udah banyak. Ya, kalau dibilang ntar gimana bikinnya susah, beli susah, yang gretong udah banyak. Dan levelnya Khan Academy itu gede banget. Ya. So, apa resikonya? Jadi buat kalau kita pakai AI, nomor 1 integritas akademik. Ya, jadi turun, ketergantungan kognitif, halu AI, privasi dan keamanan anak, dan perkembangan sosial emosional yang jadi nggak patah. Dan itulah tugasnya guru untuk melakukan laporan rapot dengan 5 poin ini, sehingga orang tuanya merasa anaknya itu dimonitor sama gurunya terkait ini. Ya, jadi kalau raport bulanan atau semesteran atau kuartalan ada 5 ini, wah itu orang tua akan keren banget. Ya. So, ini saya bikin panduan bertahap SD kelas 1-3 ya, fokusnya apa, terus ya contoh di kelas ya 46, 79, 10, 12, tinggal baca doang karena ada di yang ini. Oke. Iya, nah, saya males aja ngejelasinnya. Oke, nah kenapa saya males? Karena Babe pengen jelasin apa tadi? Nah, gua buang ya. Oke. Pindah dulu. Saya mau hanya kasih contoh, karena kan kalau belajar dari perkembangan dari novelty dunia, ini kan sekarang kita masuk ke isu ketahanan energi. Mau nggak mau, itu akan jadi masalah yang akan tetap ada. Sesudah nanti ketahanan energi akan masuk ketahanan pangan, masuk ketahanan air, ketahanan apa-apa. Kenapa saya harus ngomong ini? Kebetulan kan teman-teman ini kan ada di daerah Jawa Barat ya, yang di sini juga masih ada sawahnya banyak. Nah, pasti kan ke depan itu ketahanan pangan jadi satu isu yang bagus untuk kita manfaatkan untuk AI. Nah, saya kasih contoh apa yang sedang saya kerjakan.